sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah memenuhi undangan konferensi pers kami dari Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online. Hari ini kami mengundang rekan-rekan wartawan semacam launching bahwa Satgas Relawan Indonesia telah dibentuk untuk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia seiring sejalan dalam memberantas penyakit baru yang namanya judi online. Ya. Nah, sore hari ini kita akan membacakan manifesto Perang Semesta Melawan Judi Online. Ya. Bersama saya hadir rekan-rekan relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran, dan relawan Ganjar Pranowo juga hadir ya bersama kami. Karena kami satu pendapat, satu pikiran tentang bahaya judi online ini untuk bangsa. Teramat penting juga, berbahaya sekali untuk cita-cita Indonesia Emas 2045. Hadir di sebelah kanan saya ada Dr. Yudi Chandra, ya, Ketua Umum Projo Muda. Ada juga Bang Riki Tambah, Kuncennya Sekretariat Sripi, ya. Ada Bung Eli Salomo, tokoh Gerakan Mahasiswa 98. Di sebelah kanan lagi ada Dr. Regen, ya, dari Sekjen Badan JP. Ada Bung Abdul Hafid Permana, Ketua Umum Ormas Jokowi yang kemarin menggagas petisi mendukung Menkominfo untuk terus berantas judi online yang angkanya didukung tembus ya sampai 30 ribuan lebih. Sebelah kiri lagi ada Mbak Swita, sebelah kanan ada teman-teman dari Trisakti 08, ada Bung Tony dari Projo, ada Mbak Bayu Tami dari Sektor Jokowi Nusantara. Di belakang ini ada Bung Fikri dari ADKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Ada Pak Heri dari Josmat, ya. Ada Bung Darmijal Joni dari Rejo, ya, Rejo Prabowo Gibran. Sebelah pojok ada Yohanes Joko, tidak dalam kapasitasnya sebagai KSP tapi sebagai Ketua Umum Duta Jokowi. Ada Monisa yang kemarin aktif di 03, ya, tapi urusan berantas judi online bareng, ya, sekarang udah tobat. Terus ada Bung Warsud, ya, dari Badan JP, Rahmat dari Rejo. Ada Bung Sihol Manulang, pendiri Badan JP juga, yang hari ini kita lagi kemalangan, ya, lagi kemalangan, lagi berduka karena salah satu teman kita Roy Maningkas berulang wafat, ya, kita doakan. Dari JPKP Ibu Dewi ada Bung Didi Budiono dari Galang Kemajuan. Teman-teman sekalian, tidak berpanjang-panjang, kita akan coba membacakan manifesto Perang Semesta Melawan Judi Online. Nanti dibaca oleh Bung Yudi, dibantu nanti dibaca oleh Bung Riki Tambah, Bung Eli Salomo, satu lembar. Nanti lembar terakhir ada Bung Abdul Hafid. Waktu dan tempat saya persilakan, pelan-pelan saja bacanya. Manifesto Perang Semesta Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online.
Melihat keresahan masyarakat belakangan ini terkait kasus judi online, kami memandang bahwa 1. Judi online merusak mental rakyat. Judi online telah terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental masyarakat. Aplikasi judi online dirancang secara khusus untuk membuat pengguna kecanduan dengan menggunakan teknik psikologis yang memanipulasi perilaku dan nafsu manusia. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan berat pada korban. Tidak sedikit dari korban judi online mengorbankan segala-galanya, sampai meminjam berlebihan atau bahkan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. 2. Judi online merusak daya beli rakyat. Judi online tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan mental, tapi juga merusak daya beli rakyat. Ketika seseorang kecanduan judi online, mereka cenderung menghabiskan sejumlah besar uang mereka untuk berjudi, seringkali melebihi kemampuan finansial mereka. Akibatnya, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan justru dihabiskan untuk berjudi. Hal ini mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan karena pendapatan yang ada tidak lagi dialokasikan untuk kebutuhan yang produktif. Selain itu, banyak korban yang terlilit hutang akibat berjudi mungkin terpaksa mencari pinjaman dengan bunga tinggi, termasuk melalui jalur pinjaman online yang ilegal, yang semakin memperburuk kondisi keuangan mereka. Pinjaman online ilegal seringkali menawarkan kemudahan pinjaman dengan bunga yang mencekik dan menggunakan debt collector yang dapat menjerumuskan korban ke dalam situasi keuangan yang lebih parah. 3. Judi online merusak sosial budaya. Judi online tidak hanya merusak kesehatan mental dan daya beli rakyat, tetapi juga berdampak negatif pada tatanan sosial dan budaya masyarakat. Kecanduan judi online dapat menyebabkan perubahan perilaku dan nilai-nilai dalam komunitas, mengikis norma-norma sosial yang selama ini dijunjung tinggi. Korban judi online seringkali mengabaikan tanggung jawab sosial dan keluarga, yang dapat menyebabkan keretakan hubungan serta menurunnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, peningkatan aktivitas judi online dapat menumbuhkan budaya konsumtif dan individualistik yang tentu bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang merupakan ciri khas budaya Indonesia. Penyebaran judi online juga seringkali disertai dengan praktik-praktik ilegal dan kriminal yang semakin merusak moral dan etika masyarakat. 4. Judi online merusak politik. Judi online tidak hanya berdampak buruk pada aspek kesehatan mental, ekonomi, dan sosial budaya, tetapi juga merusak tatanan politik. Peredaran uang yang besar dalam judi online seringkali disalahgunakan untuk mempengaruhi proses politik, termasuk pendanaan kampanye secara ilegal, suap, dan praktik korupsi lainnya. Artinya, para bandar judi dapat memiliki pengaruh besar kepada proses politik melalui pendanaan aktor-aktor politik dan pejabat negara. 5. Judi online merusak aparatur negara. Judi online memiliki dampak yang merusak tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada aparatur negara. Ketika aparatur negara, termasuk pejabat pemerintah dan penegak hukum, terlibat dalam judi online, integritas dan kredibilitas institusi negara menjadi terancam. Keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan, di mana keputusan dan tindakan mereka dapat dipengaruhi oleh tekanan atau keuntungan pribadi yang diperoleh dari judi online. Selain itu, adanya hubungan antara aparat negara dan sindikat judi online dapat menghambat upaya penegakan hukum, mengakibatkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dampak lebih lanjut adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara yang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik. 6. Judi online merusak ekonomi bangsa. Judi online memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan merusak di Indonesia.
transaksi masif judi online luar negeri hampir 1 triliun per hari, jelas membuat lemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, perputaran uang yang masif namun tidak produktif, yang mencapai hingga 327 triliun rupiah, sekitar 1,56% dari PDB pada tahun 2023 dan 100 triliun pada kuartal pertama tahun 2024. Uang yang digunakan dalam judi online tidak memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara karena tidak dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti investasi atau konsumsi yang bermanfaat. Ketika sejumlah besar uang dialirkan ke dalam aktivitas judi online, itu berarti uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif seperti investasi, pengeluaran konsumsi yang bermanfaat, dan pengembangan usaha kecil menengah. Judi online mempengaruhi stabilitas ekonomi secara makro, mengurangi pendapatan pajak pemerintah, dan menambah beban pada sistem kesejahteraan sosial. Nah, ini dompet mama banyak hilang sekarang sama anak kecil, dicolokin terus. Perputaran uang dalam judi online seringkali tidak transparan dan berada di luar sistem keuangan resmi yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal lainnya, seperti pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Dampak jangka panjang dari judi online termasuk penurunan likuiditas sektor keuangan bagi sektor real, yang berarti lebih sedikit dana yang tersedia untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Monggo Pak Eli Salom Sinaga. Selanjutnya, judi online merusak ketahanan nasional. Judi online memiliki dampak negatif yang meluas pada berbagai aspek kehidupan. Kesehatan mental masyarakat terganggu akibat kecanduan, menyebabkan stres, depresi, dan tindakan kriminal. Ekonomi rakyat terpukul karena pengeluaran besar untuk judi, mengurangi daya beli dan memperburuk kondisi keuangan dengan pinjaman berbunga tinggi. Sosial budaya mengalami kerusakan melalui perubahan perilaku dan nilai-nilai komunitas, mengikis norma sosial dan meningkatkan individualisme. Selain itu, integritas politik dan aparatur negara terancam oleh keterlibatan dalam aktivitas ilegal ini, memicu korupsi dan konflik kepentingan. Ekonomi bangsa pun terpengaruh dengan perputaran uang yang tidak produktif, mengurangi pendapatan pajak dan stabilitas keuangan, serta mendanai kegiatan ilegal. Dampak-dampak ini secara keseluruhan memperlihatkan judi online adalah salah satu ancaman utama ketahanan nasional Indonesia. 8. Judi online membegal masa depan Indonesia Emas 2045. Kerusakan-kerusakan yang kami telah sebutkan di atas, judi online adalah ancaman nyata yang akan membegal masa depan bangsa Indonesia. Dengan ketahanan nasional yang melemah, ekonomi rakyat dihisap oleh para bandar judi di luar negeri, rusaknya likuiditas sektor produktif dan menurunnya produktivitas bangsa, maka semakin sulit untuk memastikan kehadiran negara di dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, pertahanan, keamanan, dan berbagai agenda masa depan kita. Akibat judi online, bangsa Indonesia akan gagal mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk itu, sikap bersama anti judi online. Demi melindungi tumpah darah Indonesia dari pengisapan judi online, berikut adalah pernyataan sikap Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online. 1. Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para bandar judi online. 2. Kami mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih giat untuk memberedar media dan konten judi online, melakukan pengendalian platform digital untuk memitigasi penyebaran konten judi online. 3. Kami mendesak para kementerian dan lembaga terkait, Bank Indonesia, OJK, Bapepti atau Kemendak dan lainnya, agar semakin tegas membekukan aktivitas perbankan, keuangan, dan komunitas yang terbukti mendukung atau memfasilitasi transaksi judi online. 4. Kami menghimbau kepada seluruh tokoh agama, pemuka masyarakat, pendidik, pemimpin perusahaan, dan lain-lain untuk bergerak bersama memberantas judi online. Kami menghimbau kepada seluruh perusahaan telekomunikasi, media periklanan, dan hiburan untuk menolak konten-konten judi online. Dan yang terakhir, Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online
akan melakukan langkah-langkah bersama konkret untuk memberantas judi online, untuk menegaskan sikap kami di atas dan berkontribusi dalam memberantas judi online. Kami tegaskan bahwa kami akan bergerak dengan langkah-langkah berikut. Satu, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat lebih luas, tingkat akar rumput, untuk membangun semangat bersama memberantas judi online. Yang kedua, kami akan bergerak bersama dengan seluruh tokoh agama, seluruh tokoh masyarakat, ahli kesehatan mental, seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan, seluruh serikat-serikat buruh. Kita akan bergerak bersama juga dengan akademisi, kita akan bergerak bersama dengan mahasiswa, baik di tingkat provinsi, nasional, kabupaten, untuk terus memfasilitasi bagi para korban-korban kecanduan praktek judi online ini. Ya. Yang ketiga, konkret ke depan setelah launching pada hari ini, kami Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online akan melakukan apel siaga 5.000 Satgas Anti Judi Online. Ya, akan segera melaksanakan apel siaga 5.000 Satgas Anti Judi Online guna menegaskan langkah-langkah lapangan yang kita anggap penting untuk kita ambil. Yang keempat, hari ini, malam ini juga kita semua akan bergerak memulai penyadaran ke masyarakat tentang bahaya judi online. Semua teman-teman yang tergabung di sini malam ini akan memasang spanduk di lingkungannya masing-masing, ya, tentang bahaya judi online. Ini adalah satu langkah konkret untuk penyadaran masyarakat bahwa ini adalah bahaya bersama. Saya pikir demikian. Terima kasih. Manifesto ini ditetapkan hari ini di Kuitang, Jakarta, tanggal 29 Juli 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tanya jawab, nanti kami persilakan tanya jawab. Mungkin kita bisa berdiri dulu, teman-teman semua, untuk tangan kepalanya mana? Ya. Relawan Indonesia bergerak. Relawan Indonesia bergerak. Relawan Indonesia bergerak. Relawan Indonesia bergerak. Terima kasih. Relawan Indonesia bergerak. Relawan Indonesia bergerak. Relawan Indonesia bergerak. Terima kasih.